Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi, tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, boleh tepuk tangannya dulu jamaah biar semangat. Masya Allah, di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama, tentunya bersama guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu, ada Ustadz Syam. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada semangat nih, hati Ustadz Blangkon udah semangat banget nih. Wah, cincinnya merah putih, Masya Allah. Habib Usman, apa kabar? Sehat ya? Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu nih ya. Ada tayangan mengenai ribuan ikan lemuru naik ke daratan, Masya Allah. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Video ini merupakan momen saat warga berusaha mengambil ikan di tepi pantai Gerajagan, Banyuwangi, Jawa Timur. Fenomena ribuan ikan naik ke darat ini terjadi pada Senin pagi. Nelayan menduga naiknya ribuan ikan lemuru atau yang biasa dikenal dengan ikan sarden ini disebabkan oleh faktor cuaca ekstrim yang beberapa hari terakhir terjadi di wilayah Banyuwangi. Ribuan ikan yang berhasil dikumpulkan mencapai 100 kg. Sebagian warga ada yang menjual kembali ikan yang didapat, sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri. Cuaca ekstrim termasuk gelombang tinggi diperkirakan masih terjadi hingga sepekan ke depan. Nelayan diminta untuk waspada, bahkan tidak melaut jika cuaca terlalu buruk. Masya Allah, ini mah rezeki nomplok, nggak usah cari apa namanya, cari ikan, nggak usah cari ikan lagi, sudah juga gitu. Ibu, intinya berarti kita itu ya kalau misalnya melihat sesuatu itu pasti ada hikmah di baliknya ya Bu ya. Meskipun itu kita kan itu tuh sebenarnya fenomena alam gitu ya, cuaca ekstrim. Ternyata di balik itu ada hikmahnya, ada ikan ya, datang ke daratan, gak usah susah-susah, gak usah ke pasar Bu. Iya, Ibu mau ke sana Bu? Nomplok enggak. Udah dapat ikan banyak tuh. Gak usah cari-cari lagi. Betul. Ya. Ibu namanya siapa? Ibu Emma. Dari mana? Dari Serang, Banten. Aduh baik. Nah kalau gitu kita tanya sama Ustadz Syam nih. Ibu, kira-kira kenapa bisa ikannya naik ke pantai itu? Ya mungkin karena lautnya kali surut apa gimana gitu. Kalau surut ikannya naik? Iya kayaknya. Ya lompat sendiri. Gak tahu juga. Baik, Ustaz Syam mau tanggapannya mengenai tayangan barusan. Baik Ibu, boleh terima kasih. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baik, tapi guru-guru kami Habib Usman, Ustadz Blangkon, Masya Allah, Mas Mikdad serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua kejadian yang ada atau bahasa agamanya musibah. Musibah artinya apa Bu? Kejadian. Baik itu enak ataupun tidak enak. Namanya musibah. Apapun yang menimpa kita namanya musibah. Itu membuat seseorang jadi hancur, tidak semua. Ada juga musibah yang ternyata hikmahnya besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ayat ini memuji orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan menggunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda kekuasaannya. Makanya tadi saya nanya Ibu, kenapa kok bisa ikan ke daratan?
Biasanya ikan itu di air, kok bisa ada? Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok tiba-tiba ada orang yang sehat banget tiba-tiba wafat? Itulah kuasa Allah. Ada orang yang divonis sama kedokteran mandul, nggak bisa punya anak, tiba-tiba punya anak. Subhanallah, kuasa Allah. Ada orang yang subur, harmonis, tiba-tiba subhanallah tidak punya anak. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita apa? Tugas kita setelah kejadian kita harus cari hikmahnya. Betul. Karena bertafakur itu adalah satu ibadah yang ringan tapi pahalanya banyak. Fikir-fikir, tafakur, pandang-pandang suami, Bu. Kok bisa ya ada orang yang rela dicaci maki di luar, direndahkan sama bosnya, capek di luar rumah, tapi dia cari uangnya pas gajian dikasih semua kepada saya. Itu pandang-pandang suami. Biar makin cinta ya saja, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik jamaah. Aduh, ini pertanyaan di pagi hari ini saya mau nanya, ini menarik banget, Bu. Bu, di sini ada yang pernah jatuh cinta nggak, Bu? Iya pasti pernah ya, Bu. Nah, tapi sekarang kita akan membahas masalahnya tuh jatuh cinta lagi. Tapi tenang dulu, Bu. Jatuh cinta lagi bukan berarti jatuh cinta sama suami orang. Jatuh cinta kan sama benda bisa, misalnya sama mobil baru, sama rumah baru. Nah, ada juga yang jatuh cinta sama opa-opa Korea. Nah, itu gimana tuh dalam hukum Islam? Makanya akan dibahas lebih dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah jika ditakdirkan jatuh cinta lagi, aku harus apa ya Allah? Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu, Bu. Buat tema kita di pagi hari ini. Langsung aja kita akan masuk ke pembahasan. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai ketika cowok lagi jatuh cinta. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Oh gitu ya. Kalau laki-laki jatuh cinta, tapi aku penasaran kalau Habib jatuh cinta gimana ya? Kayak gitu juga nggak, Bib? Enggak ya? Soalnya selalu ingat Allah. Bib, izin bertanya nih, kita masuk ke pembahasan ke tema kita hari ini. Bib, bener gak sih katanya Nabi itu dan para sahabat berempati kepada orang yang sedang jatuh cinta? Emangnya kenapa Bib harus berempati sama orang jatuh cinta? Nih aku penasaran banget, mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya akhir, Afwan Ustaz Syam, Akang Mikdad, Ustadz Blangkon, Ustadz Rahim. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio pagi-pagi udah nonton Islam itu indah. Semoga Allah berikan pahala yang besar bagi kita dan dijadikan kita hamba Allah yang senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan, keberkahan dan ridhonya Allah. Dan insyaallah guru-guru kita memberikan nasihat, tausiahnya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang hamba memiliki satu rasa cinta dalam hatinya, itu hal yang lumrah. Jatuh cinta itu hal yang lumrah. Ketika zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah melihat salah satu sahabat tersebut, dia pisah terhadap istrinya, dan memiliki satu orang anak. Tapi yang laki-laki ini selalu ngikutin perempuannya, dilihat dari kejauhan, ingat masa lalunya, cintanya. Akhirnya sampai Nabi Muhammad SAW memanggil sahabat tersebut dan mengatakan, apakah kamu cinta sama Barirah? Namanya Barirah. Perempuan tersebut, laki-laki yang tahu gak nama siapa? Mughirah. Jadi Mughirah ini kalau tidak salah jatuh cinta sama Barirah yang berkepanjangan, walaupun pisah tetap cinta. Ngadu sama Rasulullah, saya sayang, saya cinta, dan saya mempunyai perasaan yang luar biasa. Barirah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ditanya, apakah kamu mau rujuk dengan mantan suami kamu? Apa jawaban Barirah? Apakah ini perintah darimu ya Rasulullah? Bukan. Rasulullah mengatakan ini bukan perintah dariku, tetapi saya melihat mantan suamimu ini sangat cinta kepadamu dan ingin berharap rujuk kembali. Maka perempuan itu atau Barirah mengatakan, kalau ini perintah darimu aku lakukan, tapi kalau enggak aku cerai aja. Karena banyak hal yang dia membuat sakit hati, membuat kecewa, membuat hal yang tidak baik di dalamnya, sehingga membuat aku tidak bisa kembali kepadanya. Oleh karena itu, jatuh cinta tersebut dibiarkan oleh Nabi Muhammad dan merupakan hal yang fitrah terhadap hamba. Dan siapapun yang jatuh cinta, ingat,
Jatuh cinta boleh, tapi jangan kebablasan intinya. Itu dia. Jatuh cinta boleh, tapi jangan keluar dari syariat agama. Jatuh cinta boleh, tapi ikuti aturan Allah dan Rasulnya. Jangan kalian melakukan hal-hal yang bodoh. Karena cinta didasari dengan karena Allah mengandung kebaikan dan keberkahan. Cinta yang hawa nafsu dikeluarkan, setan mempengaruhi, kehancuran yang ada. Waduh, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu untuk Habib Usman. Memang jatuh cinta itu fitrahnya, memang sudah ada dalam diri manusia. Tapi yang penting kita harus selalu mengikuti syariat, masih berada di dalam koridor yang aman. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai pertanyaan istri ke suami. Aduh, apa tuh kira-kira? Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Lagi kadang suka kayak gitu, istriku juga di rumah tuh ya, pagi-pagi nanya, misalnya aku lagi sibuk ngapain gitu ya, kamu tuh sayang gak sih sama aku? Gimana ya, udah dinikahin, udah punya anak, udah tinggal bareng masih nanya kayak gitu. Tapi namanya perempuan ya, butuh apa ya, butuh keluar dari mulut seorang laki-laki gitu sebenarnya. Ustaz, izin bertanya, masih ada kaitannya sama tema kita hari ini. Nah, sebenarnya kan katanya iman yang kuat itu ketika kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana nih kalau misalnya cinta kita itu ternyata lebih besar kepada makhluknya daripada kepada Allah? Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Weh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan guru-guru kami Habib Usman, Ustadz Syam, Mas Mikdad, dan seluruh jamaah dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwa seseorang cinta kepada makhluk boleh. Yang tidak boleh adalah melebihi cintanya terhadap Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menyatakan dan memberikan informasi, kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, seseorang imannya tidak sempurna manakala kecintaan terhadap Allah dan Rasulullah SAW itu lebih, artinya masih lebih cinta terhadap anaknya, masih lebih cinta terhadap istri-istrinya, masih lebih cinta terhadap manusia, masih lebih cinta terhadap makhluk-makhluk yang lainnya dibanding cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Hadirin dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh tidak kita cinta? Boleh. Boleh itu angsal, angsal itu boleh. Bahkan kita cinta terhadap makhluk ini sudah diberikan sinyal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Cinta terhadap istri, anak, apa boleh, tapi jangan melebihi cinta terhadap Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Jadi kita cinta sama keluarga, tapi kita juga harus ingat ya, ini semua adalah titipan, suatu saat akan dikembalikan lagi dan sama Allah. Itu yang lebih kita cintai, Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Blangkon. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi, tentunya masih dalam tema yang luar biasa. Temanya adalah jika ditakdirkan jatuh cinta lagi, aku harus apa ya Allah. Kita akan kembali lagi tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.